Sobat Maestro yang dikasihi Tuhan, para senior-seniorita, para lanjut usia yang sangat diperhatikan Tuhan, karena sampai masa tua dikatakan di Alkitab bahwa Tuhan tetap menggendong kita. Nah, kita hari ini akan bersama kembali untuk merenungkan firman Tuhan yang merupakan Minggu Advent yang kedua, di mana minggu-minggu ini kan kita menanti dengan pengharapan, menanti dalam arti secara liturgi, secara tata ibadah kita menanti untuk merayakan Natal, tapi juga menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya, itulah pengharapan kita semua. Dan dalam rangka Minggu Advent kedua ini, tema kita adalah penghiburan bagi orang percaya dalam menyambut Sang Raja atau Mesias itu sendiri. Nah, mari kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan, mohon Roh Kudus pimpin kita dalam kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu oleh karena Engkau adalah Allah yang besar, Allah yang maha kuasa, yang selalu menyatakan kasih Tuhan dan setia Tuhan kepada kami, sehingga kami para senior-seniorita masih boleh ada sampai hari ini bersama-sama dalam acara Maestro Golden Moment. Kami bersyukur ya Tuhan ada acara ini, karena sebagai orang-orang yang lanjut usia, kami mungkin tidak terlalu pandai berteknologi untuk hal-hal digital, tapi kami punya radio yang masih kami bisa dengarkan di rumah untuk kami berbakti, bersekutu bersama para lansia lain dalam persekutuan yang indah yang kami nyatakan kepada Tuhan. Maka ya Tuhan, pada hari ini kami juga ingin bersama-sama merenungkan firman-Mu. Mohon Tuhan pimpin kami dalam perenungan kami, sehingga perenungan kami ini akan menguatkan kami, sehingga kami di tengah-tengah situasi pandemi seperti ini, di tengah-tengah situasi yang mungkin meresahkan kami diberi kekuatan Tuhan, dan kami mendapat pengharapan dalam Tuhan, karena kami tahu Tuhan itu adalah Allah yang baik untuk kami. Berkati hamba-Mu, Roh Kudus juga hadir, sehingga semua kami, baik hamba-Mu, baik para pendengar Maestro Golden Moment, semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Para Sobat Maestro lanjut usia yang diberkati Tuhan, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan pada hari ini dari kitab Nabi Yesaya pasal 40 ayat yang ke-1 sampai 5, dan kemudian kita akan lanjutkan dengan membaca Injil Markus pasal 1 ayat sampai dengan ayat yang ke-5 juga, ya. Inilah sabda Tuhan. Yesaya pasal 40 ayat 1 sampai 5. Hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem, dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutupi, dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Kemudian kita lanjutkan dengan Markus pasal 1 ayat 1 sampai 5. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea
dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Ya. Sobat maestro, para senior-seniorita yang diberkati Tuhan, kalau kita bicara tentang penghiburan, maka biasanya itu selalu dihubungkan dengan kedukaan atau perasaan duka cita, di mana orang membutuhkan penghiburan. Itu salah satunya tentu ya. Tapi secara umum kalau kita bicara penghiburan adalah sebetulnya orang yang mengalami sesuatu yang tidak mendatangkan sukacita dalam dirinya atau damai sejahtera. Yaitu orang-orang apa? Yang sedih, yang susah, ya. Dan itu keadaan itu mengambil bentuk dalam keresahan, kecemasan, keraguan, kebimbangan, kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran. Ya, sehingga kemudian bentuk-bentuk itu membuat muka kita jadi kelihatan sedih, muka kita jadi susah, ya, gitu. Nah, keadaan itu membuat orang merasa tidak punya pengharapan kepada Tuhan. Nah, lalu kemudian orang berusaha mencari penghiburan pakai cara-caranya sendiri. Dan biasanya yang dipakai adalah cara-cara duniawi. Misalnya, ada orang yang memakai narkoba atau obat-obat terlarang. Ada orang yang mabuk-mabukan, minum-minuman beralkohol. Ada orang yang masuk ke dugem, pergi ke diskotik, yang menganggap bahwa kalau ke sana mereka terhibur. Ada juga yang melakukan pergaulan bebas, ya, untuk dapat ketenangan, ya. Lalu kita melihat bahwa ternyata kalau kita bicara itu yang lebih ekstrim apa? Sampai pada tindakan nekat bunuh diri. Dan itu banyak terjadi. Itu kita lihat bahwa orang yang mengalami hal-hal seperti itu. Nah, zaman sekarang disebut orang zaman modern atau pasca modern. Zaman di mana kita juga mengalami masa pandemi. Dan ketika masa ini terjadi, kita juga resah. Kita juga galau. Kita juga merasa susah sekarang. Oh, yang biasa suka jalan-jalan tidak bisa jalan-jalan. Yang biasa pergi shopping tidak bisa, dan sebagainya. Apalagi sekarang di Bandung, khususnya PSBB nih. Karena zonanya merah semua. Ya. Jadi kita makin resah. Kita merasa makin susah, ya. Nah, kita takut, itu kita lihat, ya. Karena itu kita melihat bahwa itulah gambaran tentang kehidupan kita pada saat-saat ini. Bahkan mungkin di jemaat pun atau gereja pun juga sekarang sedang resah, karena gereja tidak bisa melakukan ibadah tatap muka di gereja, ya. Jadi gedung gereja juga sepi, senyap, ya. Kemudian kita juga dalam persekutuan dibatasi, tidak bisa bersekutu dengan tatap muka juga bersama-sama teman-teman kita. Paling kita bisa bersekutu lewat atau bersama lewat Zoom atau Google Meeting, ya. Itu keadaan kita. Nah, jadi kita melihat bahwa itulah keadaan kita. Belum lagi kita melihat bahwa pada masa sekarang ini kita lihat bahwa orang seringkali mencari kebenarannya sendiri. Kadang-kadang menolak kebenaran yang mutlak. Yaitu apa? Bahwa orang seringkali memandang kebenaran itu relatif. Ya benar mungkin bagi kamu, tapi bagi saya belum tentu. Ya. Benar bagi istri, belum tentu bagi suami. Karena itu banyak sekali ribut di situ antara suami dan istri, karena masing-masing punya kebenarannya sendiri. Padahal sebetulnya kita sudah tahu bahwa kalau kita mengikuti Yesus, kebenaran itu hanya satu, yaitu Kristus adalah jawaban. Itu. Tapi kita nggak mau pakai. Sehingga apa? Sehingga kita sebagai anak-anak Tuhan selalu mendapat kesulitan, mendapat keresahan, mendapat kesedihan, kesusahan, ketakutan, dan semua yang kita pandang sebuah kegalauan dalam hidup kita. Ya. Jadi itu yang kita. Nah, kita coba mencarinya. Seolah-olah kalau kita mau mencari, melakukan itu kita akan dapat itu. Tapi kita tidak bisa melakukannya. Nah, kita melihat bahwa
Hari ini tema kita sangat indah. Kenapa? Karena kita diajak oleh firman Tuhan bahwa satu-satunya yang mampu menghibur dan membawa kita pada sukacita dan damai sejahtera itu hanya Tuhan Yesus. Ya. Nah, karena itu tema kita pada hari ini adalah penghiburan bagi orang percaya dalam menyambut Tuhan Yesus, Sang Raja, Sang Mesias. Firman Tuhan mau mengatakan bahwa manusia tidak mungkin tidak, ya, atau dengan kata lain pasti ada pengalaman tadi. Ketakutan, kekhawatiran, keresahan, kegalauan, kesusahan, kesedihan, dan segala macam. Ya. Tetapi firman Tuhan mau mengatakan bahwa Kristus itu jawaban. Ya. Tuhanlah sumber penghiburan yang sejati di dalam setiap kesedihan, kesusahan, kegelisahan, dan kecemasan yang kita alami. Jadi penghiburan yang sejati itu ada di dalam Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah maukah kita dihibur oleh Tuhan? Itu pertanyaannya. Nah, seringkali kita menolak. Kita tidak siap. Kenapa? Karena ini. Apa sih yang membuat manusia itu resah, khawatir, segala macam? Tidak lain karena dosa. Ya. Tadi kita membaca di Injil Markus pasal 1 ayat 1 sampai 5, di situ digambarkan bahwa Yohanes Pembaptis disiapkan Tuhan buat mempersiapkan jalan bagi Tuhan, jalan yang nggak rata dibuat rata, jalan yang bengkok dibuat lurus, segala macam tadi. Juga Yesaya juga menggambarkan itu tadi pasal 40. Itu artinya apa? Kita mesti belajar untuk itu. Bagaimana dosa ini membuat kita menjadi manusia yang resah, manusia yang tidak mengalami sukacita, ya, manusia yang selalu khawatir. Karena di situ kita melihat bahwa ini sumber masalahnya. Coba kita lihat sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Pada saat itu juga manusia kehilangan sukacita dan damai sejahteranya. Lalu jadi manusia resah. Karena jadi sulit. Ya. Dalam Yesaya digambarkan karena umat manusia telah banyak berbuat dosa, maka kemudian yang terjadi adalah kesulitan demi kesulitan demi kesulitan. Umat Tuhan membelakangi, mengingkari Tuhan. Ya, ada seorang teolog Jerman yang terkenal, yang lahir pada tahun 26 sampai hari ini masih hidup. Ya, umurnya 94 tahun. Ya, itu di situ dia mengatakan, ini terkenal orang ini. Kenapa? Karena dia menyuarakan, membuat konsep tentang teologi pengharapan. Ya, bahwa masih ada pengharapan sekalipun di tengah kesusahan itu. Ya. Dan dosa menurut Jürgen Moltmann, ini teolog ini yang terkenal, Jürgen Moltmann ini orang Jerman, itu adalah akan berbuahkan ketiadaan pengharapan. Itu dosa. Ya, karena orang kalau tidak ada pengharapan, ya yang terjadi adalah kesulitan demi kesulitan, keresahan, kekhawatiran, segala macam. Ya. Tetapi puji Tuhan bahwa pada setiap zamannya, kalau kita melihat umat Tuhan dalam perjanjian lama, itu janji-janji pemulihan dari Tuhan digenapi dengan mengutus para hamba-hambanya untuk memulihkan keadaan Yerusalem. Dan salah satunya yang kita baca tadi adalah Yesaya pasal 40 ayat 1 sampai 5. Hiburkanlah umatku. Zaman itu susah sudah berakhir, diganti zaman penuh harapan, zaman pemulihan. Ya, hiburkanlah. Nah, kita tahu bahwa umat Tuhan pada zaman perjanjian lama itu selalu jatuh bangun dalam kubangan dosa yang sama, yaitu apa? Membelakangi Allah, mengingkari Tuhan, mau jauh dari Tuhan, sampai Tuhan berkali-kali mendidik mereka, ya, ditindas Mesir, ya, ditindas Persia, ditindas bangsa Asyur, sampai akhirnya dibuang ke Babilonia 70 tahun. Itu didikan Tuhan, 70 tahun. Jauh dari Yerusalem. Mereka kehilangan sukacita itu. Tapi kemudian apa? Ternyata Tuhan tidak tinggal diam. Ya, walaupun 70 tahun dibuang ke Babilonia, tetapi Tuhan sedang merencanakan keselamatan. Bahkan sejak jatuhnya Adam dan Hawa dalam dosa pertama, ya,
Tuhan sudah merencanakan penyelamat, merencanakan Mesias. Dan bukankah kita merindukan ini? Ya. Dan dalam situasi seperti itu, Nabi Yesaya dalam pasal 40 tadi pada ayat 1 dan 2 itu menyampaikan orakel atau pesan suci Tuhan. Hiburkanlah umatku, tenangkanlah hati Yerusalem, serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni. Dan persoalannya kembali lagi, yang membuat manusia khawatir galau apa? Karena dosa. Kalau kesalahannya diampuni, selesai sudah itu semuanya. Ya, tadi kita membaca di Injil Markus pada pasal 1 itu gambaran itu nyata bagaimana Yohanes Pembaptis disiapkan Tuhan untuk bisa memberitakan kepada umat pada waktu itu supaya bertobat. Bertobatlah, berilah dirimu dibaptis dan Tuhan akan mengampuni dosamu. Lalu orang dari segala macam penjuru datang dibaptis. Selesai. Terhibur. Selesai sudah. Ini yang paling penting. Dalam itu. Nah, penghiburan yang kedua yang mau saya tekankan adalah bahwa penghiburan yang sejati itu, ya, dosa tadi, kalau kita berdosa tadi, itu bisa selesai ketika apa? Ketika Yesus lahir, datang ke dalam dunia. Makanya dia dikasih nama Juru Selamat. Ya. Datang lahir. Itu penghiburan sejati. Dan itu dialami oleh para gembala yang merupakan orang sederhana yang tidak hafal Taurat, sampai tingkat orang Majus, bangsawan yang terhormat. Mereka mengalami sukacita dan damai sejahtera ketika berjumpa dengan Kristus bayi yang lahir itu. Gembala dan orang Majus itu mewakili semua golongan, dari rakyat yang paling rendah sampai ke yang paling tinggi, yang terhormat. Ya, mereka semua mengalami sukacita. Dan bukankah kita melihat bahwa ketika Yesus lahir, dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 14 dikatakan dalam berita Natal, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Itu jelas. Dan mereka mengalami. Tetapi penghiburan ini atau sukacita ini tidak otomatis. Pemilik penginapan tidak menerima dia. Andai kata pemilik penginapan tahu menerima dia, ya, mungkin dia tidak akan menempatkan di tempat yang rendah, di kandang, tapi dia akan menempatkan di tempat terhormat. Atau mungkin yang sudah nginep nih dibatalkan, diganti rugi. Yesus yang lebih tepat nginep ya tempat yang terhormat. Nah, apalagi kalau kita membaca Herodes bukan makin percaya pada Kristus yang lahir sebagai bayi juru selamat, tapi Herodes malah merasa tersaingi, tidak menerima dia, malah ingin membunuh itu bayi itu, sehingga ternyata ada tangisan besar di Bethlehem pada waktu itu, di seluruh Yudea waktu itu, bagaimana bayi-bayi itu terbunuh semuanya, ya, yang di bawah 2 tahun, ya. Nah, ini kita lihat. Jadi Yesus datang membawa itu, tapi tidak otomatis. Ya, penghiburan yang akhirnya membawa sukacita dan damai sejahtera itu hanya bagi siapa sih? Hanya bagi yang percaya dan mempercayakan diri untuk hidupnya. Ya, itulah yang disebutkan bahwa damai, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Manusia yang berkenan kepadanya adalah manusia yang mau percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan Yesus. Ya. Kita pasti, ya, tidak mungkin kita tidak pernah mengalami kesusahan, kesulitan, khawatir, keresahan. Kita pasti mengalami. Tetapi hidup itu harus dipercayakan kepada Tuhan, karena Tuhan pasti punya rancangan yang baik pada kita. Ya. Keresahan, khawatir ada. Tapi pada tahap pertama, kalau kita rasa khawatir, coba diperiksa, adakah dosa pada diri kita yang masih tersembunyi, belum diakui, belum minta ampun. Mari datang pada Tuhan,
mempercayakan diri bahwanya dialah yang jadi juru selamat. Dan kalau Tuhan jadi juru selamat, itu begitu mudahnya Tuhan akan mengampuni dosa kita. Karena dia juru selamat. Bagi orang yang setia dan percaya, maka Tuhan memberikan sukacita dan damai sejahtera. Kenapa? Karena dia penghibur yang sejati. Saudara-saudara, senior-senior yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ya. Kita ini kan seringkali punya pandangan bahwa kalau kita ini punya pandangan bahwa penghiburan itu sehingga kita bisa sukacita itu adalah kalau kita pikir kita punya uang, kita punya pasangan, kita tetap punya harta, ya. Kita punya kedudukan, kita punya ketenaran, kita punya kecantikan, ketampanan, seolah-olah membuat kita itu terhibur dan kita mengalami sukacita. Kalau ini pandangan kita, maka seumur hidup kita akan berusaha meraih itu. Iya kalau berhasil, kalau nggak berhasil, ya seringkali fakta berbicara bahwa akhirnya kita bukan terhibur, kita mengalami ketakutan demi ketakutan. Tidak membuat kita bersukacita, tapi malahan membuat kita mengalami rasa duka di situ. Ya, buktinya apa? Buktinya, jika kekayaan membuat orang sukacita atau harta membuat orang sukacita, itu yang namanya Adolf Merkel, salah seorang yang terkaya di Jerman, tidak akan menabrakkan diri ke kereta api. Ya. Kalau ketenaran itu membuat orang bisa terhibur dan menjadi sukacita dan damai buat dia, tentunya Michael Jackson, King of Pop, tidak akan meminum obat-obatan hingga overdosis. Jika kekuasaan bisa membuat orang bersukacita atau terhibur, tentunya Getulio Vargas, yaitu presiden Brasil, tidak akan menembak jantungnya sendiri. Jadi dari sini kita melihat bahwa bukan itu yang jadi jalan keluar. Hanya Kristus jawabannya. Hati-hati. Kita ini hidup di zaman yang mengagungkan kekayaan, ketenaran, kekuasaan, kecantikan, dan hal-hal lain yang kasat mata, yang lalu kita pamerkan di dunia selfie kita. Ya. Jangan sampai penghiburan hanya bersumber dari hal-hal itu. Kalau itu terjadi, itu sementara. Ya. Mungkin bisa memberi kegembiraan, tapi bukanlah penghiburan yang sejati. Ya. Penghiburan yang sejati bukan dari kekayaan, bukan dari kekuasaan, bukan dari ketenaran, bukan. Tetapi dari Kristus yang bisa memberikannya. Karena dia mengampuni dosa kita, menyucikan kita dari yang jahat, tapi sekaligus juga dia memberikan pada kita sukacita dan damai sejahtera dalam hidup kita. Nah, tadi kita pada awal ya acara Maestro Golden Moment hari ini itu Ibu Sylvie tadi memutarkan, atau Saudara Gideon sebagai operator memutarkan lagu kekuatan serta penghiburan. Nah, itu bagus sekali lagu itu. Sangat bagus. Kalau saudara mengikuti ceritanya bagus. Itu lagu itu lahir pada abad 19, di mana pada abad 19 terjadi kebangunan rohani di negara-negara Skandinavia, yaitu negara Finlandia, Islandia, Swedia, Denmark, Norwegia, di sanalah. Nah, ada seorang musisi atau penginjil dan musisi tapi juga sekaligus penginjil Swedia yang musiknya menggugah rakyat Swedia, namanya Oscar Anfelt. Ya, dia bisa khotbahnya dipenuhi Roh Kudus, musiknya menggerakkan hati orang percaya pada Yesus. Ya. Nah, musik kekuatan, lagu kekuatan dan penghiburan ini adalah gubahannya. Pada waktu Oscar Anfelt dipenjarakan oleh Raja Tirani Swedia, pada waktu itu Karl ke-15. Raja melarang khotbahnya, melarang musiknya, ya, karena tersinggung atas khotbah Oscar Anfelt. Sehingga raja menghukum mati Oscar Anfelt. Sebelum eksekusi terjadi, Oscar Anfelt ini memanggil temannya, seorang penyair, musikus juga. Bahkan ini namanya Carolina Sandelberg. Itu dijuluki Fanny Crosby Swedia pada waktu itu. Ia meminta supaya menulis syair lagunya. Lagunya lalu kemudian dikasih judul Kekuatan Serta Penghiburan. Ya, itu hasil pergumulan iman yang luar biasa dari seorang Oscar
ketika dia hendak dihukum mati oleh raja. Memang dia mati akhirnya dihukum, tetapi betapa besar imannya Oscar Anfeld sebagai martir pada zaman itu. Luar biasa lagu ini. Lagunya kan bagus. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Ini luar biasa lagu ini. Lagu ini adalah penghiburan yang sejati. Kalau saudara mungkin hari ini susah, sedih. Kalau saudara hari ini punya pergumulan, tidak bisa ada rasa damai sejahtera dan sukacita. Kalau Anda mungkin mau bunuh diri, kalau Anda mungkin mau mengambil jalan pintas, mari datanglah pada Yesus. Dia bawalah semua dosa kita pada Dia, mintalah ampun padanya, dan percayakan hidup pada Tuhan. Pasti Tuhan akan menghibur kita. Saat ini sangat indah. Advent yang kedua membawa kita untuk menyambut Sang Raja yang bisa menghibur kita. Tuhan Kristus adalah satu-satunya jawaban untuk kita. Amin.